Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketua kelas silakan siapkan. Siap, Rat. Mama, Rat. Jaga, Rat.
sih manfaat kita mempelajari dilatasi? Nah, sekarang contohnya gambar di depan ini gambar apa? Orang berfoto atau selfie. Nah, saat kita berfoto, ukuran asli kita terlihat berbeda dalam hasil foto karena kamera melakukan semacam dilatasi. Nah, pada hasil kameranya ini kecil atau besar dari ukuran aslinya? Kecil. Dia mengalami pengecilan. Nah, di sini juga dijelaskan atau mengalami pengecilan secara proporsional. Ada paham kata proporsional? Nah, proporsional itu sama artinya dengan sebanding atau memiliki rasio yang sama. Paham? Paham. Nah di sini pada dilatasi ini juga terdapat pembesaran dan juga terdapat pengecilan. Nah, selain contoh di depan ini, siapakah yang bisa menyebutkan contoh lain dari dilatasi? Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa? Tidak ada? Nah, benar tidak ada yang bisa? Tidak ada? Nah, sekarang coba dilihat gambar yang di depan ini dengan infocus ini. Apakah termasuk dilatasi? Iya. Kenapa? Dia mengalami pembesaran. Yang awalnya objek pada laptop itu kecil, setelah kita menggunakan infocus, maka hasil bayangannya langsung besar. Nah, apakah sudah paham sampai di sini manfaat dari dilatasi? Paham? Nah, sekarang kita belajar tentang dilatasi atau perkalian, di mana tujuan pembelajaran yang kita harapkan di akhir pembelajaran nanti. Yang pertama, silakan bacakan Kevin. Pelajaran 1, peserta didik mampu menjelaskan konsep dilatasi pada suatu benda. Yang kedua, silakan lanjutkan Hamdi. Peserta didik dapat mampu merukir dan menentukan kepentingan bayangan benda hasil transformasi dilatasi pada bayangan hasil. Nah, terima kasih Kevin dan Heidi. Silakan dicatat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini.
Sudah? Nah, sudah siap? Nah, Nah, sekarang coba tirarkan kepalanya lagi. Tidak ada lagi yang menulis. Nah, sekarang untuk mencapai tujuan pembelajaran kita ini, yang dua-dua ini, Ibu akan membagi Ananda menjadi beberapa kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya silahkan berhitung dari 1 sampai 6, mulai dari Revi. 1, 2, 4. Tiga. enam, dua, tiga. Nah, sudah disebutkan. Nah, bagi yang memiliki kelompok yang sama, misalkan sama-sama kelompok 1, silahkan pindah ke kelompoknya. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silahkan pindah. Sudah duduk di tempatnya masing-masing? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD ini. Tunggu petunjuk dari Ibu baru dikerjakan LKPD-nya. Paham?
Coba dibaca petunjuk. Nah, silakan bacakan petunjuknya. Kelompok mana yang mau membacakan petunjuknya? Ya, silakan kelompok 5. Isilah nama kelompok dan nama anggota kelompok pada bagian atas LKPD. 2. Untuk aktivitas 1 dan 2, diskusikan secara berkelompok dan LKPD dikerjakan secara berkelompok. 3. Hasil diskusi akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, sudah kedengar petunjuk yang dijelaskan sama Alia? Sudah? Sudah. Sekarang silakan kerjakan lagi LKPD-nya. Dibaca dulu mulai dari aktivitas 1, 2, dan 3-nya. Nanti dipresentasikan ke depan. Bagi yang tidak paham, silakan tanyakan pada ibu. Paham? Sudah paham? Aku jadi baik. Masuk. Dengan lagi perubahan antar dibandingkan dengan kalau ini apa yang terjadi?
Nah, coba dengarkan aku dulu. Untuk aktivitas 1 dan 2 sudah? Sudah. Nah, untuk aktivitas 3 itu kan ada 5 segitiga. Ada segitiga ABC, segitiga DEF, segitiga GHI, segitiga JKL dan MNO. Di sini petunjuknya salah satu segitiga di atas. Pilih salah satu dari 5 segitiga ini. Lalu cari hasil dilatasinya dengan faktor skala yang pertama 2, faktor skala yang kedua 1/2. Lalu digambarkan pada koordinat kartesius ini. Sudah paham? Silakan kerjakan.
kelompok 4. Ya, semuanya. Depan semuanya. Ada jangan. Baiklah. Perkenalkan nama kelompoknya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 presentasikan hasil kelompok kerja kelompok kami yang dibacakan oleh perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membacakan hasil kelompok kami yang akan dibacakan oleh adik. Perkenalkan dirinya dulu. Saya bernama Abdullah. Saya Rahmat Kevin. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh adik. Dilatasi dalam transformasi dapat hasil presentasi temannya. Dapat dikatakan perkalian karena merubah ukuran sebuah benda menjadi diperbesar atau diperkecil. Amati gambar di bawah ini dan jawablah pertanyaan untuk memahami sifat dilatasi. Rio sedang membuat tayangan kelinci, maka dinding kelinci pada dinding menggunakan tangannya dengan berbatu senter. 1. Manakah yang lebih besar, tangan Rio atau bayangan kelinci? 2. Apakah saat tangan Rio disinar oleh senter, bayangan kelinci yang dihasilkan berbeda atau mengalami perubahan dibandingkan dengan tangan Rio? Kalau iya, apa yang terjadi? Iya, karena terjadi pembesaran. 3. Jika diketahui tangan Rio panjangnya 10 cm dan bayangan
terskala P X akar Z KX kembali KY. Nah, tugas dulu untuk Ihsan. Nah, mungkin sekian pelajaran kita hari ini. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang dilatasi dengan tulisan A, B. Nah, silakan disimpan dulu buku-bukunya. Boleh kembali. Enggak, dicetak dulu masing-masing saja. Ditambah kelompoknya saja, tidak ada yang pindah. Ditambah kelompoknya saja. Tidak